Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita awali pembelajaran, silahkan salah satu pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba sekarang kalian cek, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Lihat sampingnya, sudah lengkap belum temannya? Sudah Bu. Sudah ya? Ada yang masih ingat kita belajar apa pertemuan yang lalu? Saya Bu. Ya, silahkan. Pemantulan sempurna. Iya, betul sekali. Kemarin kita mempelajari pemantulan sempurna. Hari ini akan kita lanjutkan. Kita akan mempelajari kecepatan cahaya. Baik, silahkan salah satu maju ke depan. Coba kita praktekkan dulu mengenai kecepatan cahaya. Ketika laser disorotkan ke dalam kaca, silahkan perhatikan kecepatannya. Yang belakang matiin dulu, yang depan. Nah, lihat bayangannya di tembok. Kalian bisa mengetahui kecepatannya enggak? Tidak. Sekarang laser langsung disorotkan ke tembok. Lebih cepat mana? Kecepatan cahaya melewati kaca dengan kecepatan cahaya langsung melalui udara. Hampir sama ya, kita tidak bisa mengetahui perbedaannya dengan jelas. Terima kasih telah memperagakan mengenai kecepatan cahaya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk temanmu. Baik, akan saya putarkan sebuah video, silahkan diamati. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian amati tadi? Saya Bu. Ya, silahkan. Yang paling cepat pada perambatannya adalah cahaya Bu. Yang paling cepat perambatannya adalah cahaya. Baik, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai kecepatan cahaya. Kita akan mempelajari bagaimanakah cahaya itu merambat. Silakan sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa yang Anda pikirkan setelah mengamati gambar berikut ini? Bu, Ya, ada pertanyaan apa? apa pengaruh perubahan kabel yang digunakan dalam mentransmisikan sinyal internet yang awalnya kabel tembaga berpindah ke kabel fiber optik? Oh iya, yang ditanyakan temanmu apa pengaruh perubahan dari kabel tembaga berpindah ke kabel fiber optik. Baik, nanti akan kita pelajari. Ada pertanyaan lain dari gambar ini? Saya Bu. Ya, silahkan. Mengapa penyampaian informasi bisa dilakukan dengan sangat cepat? Seperti gambar yang ditunjukkan orang WA dari luar gedung, dalam sekejap bisa terkirim WA-nya kepada orang-orang yang ada dalam gedung. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Seperti tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama. Setelah melaksanakan percobaan perambatan cahaya dengan laboratorium virtual PET Colorado, peserta didik dapat menganalisis macam perambatan cahaya yang terjadi dalam serat optik sesuai dengan hukum Snellius. Akan saya bagi kelompok. Di sini pembagian kelompok berdasarkan tempat duduk. Kelompok 1 ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Masing-masing anggota kelompok nanti akan berpindah atau saya kelompokkan dengan kelompok baru namanya kelompok ahli. Kelompok ahli nanti mempelajari masing-masing tujuan percobaan. Pindah sini untuk kelompok ahli yang pertama.
Yang ini udah. Nah, ini nanti kalian mempelajari mengenai kecepatan cahaya dari medium apa di situ? Gelas ke udara. Silahkan merapat, bisa diperlihatkan biar nanti. Seperti ini ya. Ini kayak gini. Nah, kemudian di sini pelajari kecepatan cahaya dari medium air ke udara. Baik, nanti diamati dulu. Di sini apa? Mengenai sinar. Memantul. Ya. Ya, sinar datang dari medium apa di situ? Medium gelas ke udara akan dipantulkan. Baik, secara sempurna. Data yang diambil nanti dituliskan pada LKPD yang akan saya bagikan. Bacakan, disebutkan itu hasil pengamatan pada kelompok ahli yang pertama. Apabila gelombang cahaya dari medium air ke medium udara, maka kecepatan cahaya merambat di medium air lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya yang merambat di medium udara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk temanmu yang sudah membacakan. Kemudian kelompok yang di sini bagaimana yang diamati? Sinar datang dengan sudut 42 derajat dari medium udara akan dipantulkan dengan sempurna. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah membacakan. Kita tepuk tangan dulu. Ya, yang di sini bagaimana hasilnya? Oh ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini sudah melakukan percobaan. Tugas berikutnya, siswa yang ditugaskan untuk mempelajari di kelompok ahli kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian memberikan informasi apa yang tadi telah dipelajari pada masing-masing kelompok ahli tadi. Jadi temannya dikasih tahu, tadi saya mempelajari apa. Silahkan kembali ke kelompoknya yang tadi, kelompok asal. Nah, tadi mempelajari apa? Temannya dikasih tahu sambil menuliskan hasilnya pada LKPD. Ya, sambil menuliskan hasilnya pada LKPD yang tadi saya bagikan, biar nanti jawabannya keisi semua. Sudah selesai mengisi LKPD. Nah, sekarang sudah berbagi informasi. Sudah paham teman-temannya? Paham, Bu. Nah, silahkan presentasi hasil diskusi. Siapa yang akan mewakili dari masing-masing kelompok? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jika sinar datang dengan sudut 0 derajat, maka cahaya akan merambat lurus. Jika sinar datang 49,6 derajat atau lebih, maka cahaya mengalami pemantulan sempurna. Jika sinar datang kurang dari 49,6 derajat, maka cahaya mengalami pemantulan sempurna. Oh iya, terima kasih yang sudah membacakan. Cahaya merambat pada medium udara sebesar 1C, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Untuk percobaan dari kelompok 2 tadi seperti ini, dia mengamati pada kecepatan cahaya. Jadi kecepatan cahaya tadi ketika dipraktekkan oleh temanmu menggunakan laser,
yang disorotkan pada kaca dan disorotkan langsung pada udara tidak begitu kelihatan. Setelah kita amati dengan laboratorium virtual PET Colorado bisa terlihat. Jadi bisa diamati di situ kecepatan cahaya ketika melalui medium kaca. Dia agak melambat. Tapi ketika melalui medium udara, geraknya cepat, percepatannya lebih tinggi. Sudah disebutkan hasilnya sebesar 0,67 C untuk medium kaca. C itu merupakan kecepatan cahaya. Berapa besarnya kecepatan cahaya? Ya, betul sekali. Kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk perhitungan kecepatan cahaya, silahkan masing-masing siswa menghitung kecepatan cahaya secara individu, dihitung sendiri dengan menggunakan persamaan yang sudah Bu Hari tuliskan di LKPD. Kemudian tabel indeks biasnya juga bisa dilihat di LKPD. Jadi di situ kalian menghitung besarnya kecepatan cahaya berdasarkan tabel yang ada di LKPD tersebut. Sudah selesai? Nah, ada yang mau membacakan? Cahaya merambat di medium air kecepatannya sebesar 0,75 C, yaitu 2,26 kali 10 8. Bisa disebutkan apa yang kita simpulkan untuk hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan. Dalam serat optik, cahaya dapat merambat lurus, dipantulkan sempurna, dan dibiaskan. Dan dua kecepatan rambat cahaya paling tinggi adalah pada medium udara, kemudian medium air, dan medium kaca. Kecepatan perambatannya paling kecil. Perambatan cahaya dalam serat optik. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama merambat lurus, bisa dilihat. Ini serat optiknya. Kemudian cahaya merambat lurus. Ini tadi pada 0 derajat ya, temanmu yang sudah melaksanakan percobaan. Kemungkinan yang kedua dipantulkan sempurna, seperti ini. Pemantulan sempurna dalam kabel fiber optik. Dan cahaya dibiaskan. Dibiaskan itu justru diteruskan. Cahaya dibiaskan ini tidak diharapkan terjadi pada serat fiber optik. Karena apa? Transmisi datanya akan hilang karena keluar dari kabel. Baik, sekarang Bu Hari punya pertanyaan. Tadi sudah praktikum secara berkelompok tadi. Mengapa kecepatan cahaya pada kaca dan air menurun jika dibandingkan kecepatan cahaya di udara? Semakin besar indeks bias medium, maka kecepatan cahaya yang membuat merambat semakin kecil. Teknologi internet berkembang sangat cepat karena memanfaatkan kecepatan cahaya dalam mentransmisikan data. Ya, terima kasih. Bonus 100 juga untuk Zulfikar. Baik, tadi Bu Hari sudah memberikan tugas untuk mengerjakan LKPD. Sekarang dikumpulkan. Akan saya koreksi dulu sebentar. Setelah saya koreksi, ada beberapa siswa yang remedi. Karena KKM Fisika besarnya 75, bagi siswa remedi, saya bacakan yang remedi, nanti tidak perlu kecil hati. Yang remedi pada pembelajaran hari ini adalah Eka dengan Ibnu. Untuk tugas remedi, silahkan kerjakan tugas remedi LKPD halaman 53. Sedangkan yang lain, alhamdulillah nilainya di atas 75. Kalian mengerjakan tugas pengayaan. Ada di tugas pengayaan LKPD halaman 57. Masih ada 10 menit sebelum saya akhiri. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Untuk pembelajaran hari ini sudah jelas? Yakin? Sudah.
Ya. Yakin. Untuk pembelajaran kita minggu depan, pembelajaran yang akan datang, silahkan kalian pelajari mengenai listrik. Baik, kita tutup. Untuk pembelajaran kali ini bisa dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.